untuk memberikan kemudahan menghitung PPh pasal 21 karyawannya ya Pak ya. Dan untuk penerima penghasilan mungkin bisa check and balance nih gitu. Kita ingin tahu kan, sebenarnya kita kepo nih gitu. Halo kawan pajak, selamat datang di Bogani Menyapa yang suka ngobrol pajak dan ajak orang untuk bayar pajak. Oke teman-teman, kita kenalan dulu ya. Saya Bayu yang akan menjadi host pada episode kedua Bogani Menyapa pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, Bogani Menyapa adalah program podcast dari KPP Pratama Kota Mobagu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang banyak diperbincangkan oleh banyak orang ya, terutama yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan, yaitu perhitungan tarif efektif PPh pasal 21. Nah, pada pagi hari ini hadir bersama kita narasumber tercinta dari KPP Pratama Kota Mobagu, yaitu Bapak Danang Ari Wibowo. Selamat datang Bapak Danang. Ya, selamat datang. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Mas Bayu ya. Oh ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak Danang, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang mungkin sedang banyak diperbincangkan oleh banyak orang ya, terutama seperti saya yang bekerja sebagai PNS ya, yaitu perhitungan terbaru PPh pasal 21 yang menggunakan tarif efektif. Nah, mungkin bisa Bapak Danang jelaskan apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif itu? Ya, terima kasih Mas Bayu ya. Jadi mungkin kita pertama dari PPh 21, pasal 21 itu apa gitu kan. Jadi kalau berdasarkan undang-undang PPh itu di pasal 21 itu adalah terkait pemotongan pajak atas pekerjaan, jasa atau kegiatan gitu ya. Oh iya, baik. Kemudian di akhir tahun 2023 kemarin ya, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 58 ya, tahun 2023, kemudian diikuti dengan peraturan turunannya di PMK 168 PMK 168 ya Pak ya. PMK 168 tahun 2023, dan itu mengatur mengenai ketentuan baru, yaitu lebih spesifiknya terkait tarif efektif gitu kan. TER gitu kalau bahasa populernya seperti itu. Bahasa singkatnya ya, TER ya Pak ya. Nah, jadi menyebutkan tarif efektif di dalam peraturan ini adalah TER, begitu ya, TER ya, betul ya. Nah, Bapak Danang, setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah pasti ada latar belakangnya ya Bapak ya. Nah, menurut Bapak, latar belakang dari pemerintah untuk membuat aturan ini apa ya Pak ya? Ya, kalau dari latar belakang pemerintah membuat ini untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan Mas Bayu ya. Jadi memang ketentuan pemotongan PPh 21 sebelumnya itu dirasa sudah agak sulit gitu kan. Karena kriterianya, kemudian cara penghitungannya itu sedikit rumit gitu ya. Nah, dengan peraturan pemerintah yang baru ini, pemerintah mencoba untuk menyederhanakan dan mensimpelkan gitu tata cara penghitungan PPh 21. Oh iya, berarti sebelumnya untuk menghitung PPh pasal 21 ini memang terkenal ini ya Pak ya, sulit ya gitu ya, dan rumit ya perhitungannya ya. Makanya pemerintah menerbitkan aturan ini untuk mempermudah kita semua dalam menghitung PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif tersebut ya Pak ya. Oke, baik. Nah, lalu tujuan apa sih Pak yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam membuat aturan terbaru ini? Jadi tujuannya itu kurang lebih ada dari sisi pemberi kerja ya. Dari pemberi kerja itu tentulah untuk memudahkan pemberi kerja dalam menghitung pemotongan PPh bagi karyawannya gitu kan. Kemudian dari sisi pegawai sendiri ini karena dengan kemudahan tata cara penghitungannya, pegawai sendiri itu bisa melakukan check and balance dengan mudah gitu ya. Jadi bisa dengan mudah menentukan berapa sih dia dikenakan tarifnya gitu kan. Kemudian dia bisa menghitung sendiri dengan penghasilan yang dia terima berapa, kemudian mencocokkannya dengan pajak sudah dipotong, apakah sudah benar atau belum yang dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja. Ya, kemudian tentulah bagi negara sendiri ini mewujudkan suatu sistem administrasi pajak yang lebih baik gitu, yang mampu memberikan validasi terkait penghitungan pajak bagi
pegawai gitu. Oh iya. Berarti tujuannya ini bagi pemberi penghasilan dan juga penerima penghasilan. Betul. Ya Pak ya. Betul. Tujuan untuk pemberi penghasilan ini untuk memberikan kemudahan menghitung PPh pasal 21 karyawannya ya Pak ya. Dan untuk penerima penghasilan mungkin bisa check and balance nih gitu. Kita ingin tahu kan, sebenarnya kita kepo nih gitu. Kita kan sebenarnya kalau menerima penghasilan kan sudah bersih ya Pak ya. Nah, kita nggak tahu nih potongan yang dipotong selama per bulan ini berapa gitu kan. Nah, mungkin dengan adanya aturan ini kita bisa menghitung sendiri ya Pak ya begitu. Berapa sih potongan yang memang seharusnya dipotong oleh pemberi kerja begitu ya Pak ya. Nah, lalu Pak, untuk perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif ini digunakan untuk penghasilan yang seperti apa Pak? Apakah seluruh penghasilan yang saya terima ini dipotong menggunakan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif? Ya, benar sekali Mas Bayu. Jadi memang penghitungan tarif efektif ini digunakan untuk penghitungan bagi seluruh penghasilan. Ya, baik penghasilan bulanan maupun penghasilan harian gitu ya. Penghasilan bulanan itu misalnya penghasilan Mas Bayu nih sebagai pegawai tetap kan pasti dibayar gajinya tiap bulan kan Mas Bayu ya. Tiap bulan dibayar. Nah, itu masuk ke kategori penghasilan bulanan. Kemudian atau penghasilan harian gitu kan. Harian misalnya kalau tukang gitu kan, itu dibayar harian gitu kan. Itu juga masuk ke penghasilan yang dikenakan TER gitu, tarif efektif. Oh, jadi menggunakan tarif efektif ini sebenarnya dibagi menjadi dua jenis ya Pak ya. Tarif efektif yang menggunakan bulanan dan yang menggunakan harian begitu Pak ya. Nah, Pak, berbicara mengenai tarif efektif bulanan ini Pak. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 bulanan bagi pegawai tetap atau karyawan, ini apakah seluruh bulan dipotong menggunakan PPh pasal 21 tarif efektif atau bagaimana Pak? Ya, jadi untuk penghitungannya sendiri memang yang menggunakan tarif efektif ini hanya digunakan untuk bulan Januari, ya Januari sampai dengan November ya Mas ya, Januari sampai November. Loh, kenapa kok nggak sampai Desember Pak? Gitu kan? Desember ini nanti digunakan untuk semacam adjustment gitu ya, adjustment artinya di Desember ini memperhitungkan berapa besarnya pajak yang seharusnya dipotong dalam 1 tahun, ya berapa, itu menggunakan tarif pasal 17, artinya dengan mekanisme normal, kemudian dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai dengan November tadi, dengan menggunakan TER. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai November dipotong menggunakan tarif efektif, sedangkan yang Desember ini diperhitungkan dulu menggunakan tarif lama, lalu dikurangi dengan PPh yang sudah dipotong dari Januari sampai November begitu Pak ya. Nanti ketahuan sisanya berapa. Betul. Sisanya itu yang dipotong untuk pajak Desember begitu ya Pak ya. Nah, lalu untuk cara perhitungannya ini bagaimana Pak begitu? Ini kan kita kan ingin tahu ya Pak ya cara perhitungan menggunakan tarif efektif ini bagaimana begitu Pak? Ya, jadi kalau cara penghitungannya dilihat dari 2 kriteria nih kan. Dari kriteria pertama adalah PTKP. Ya, PTKP ini digunakan untuk apa? PTKP digunakan untuk menentukan pegawai itu masuk ke kategori TER apa. Jadi kalau di tarif efektif ini dibagi menjadi 3 kategori, TER A, B atau C gitu ya, A, B atau C gitu kan. Kalau A itu nanti bagi wajib pajak gitu, pegawai yang status PTKP-nya ini dilihat ya, status PTKP-nya dilihat TK0, TK1 atau K0 gitu ya, TK0, TK1, K0 itu masuk ke kategori A ya, TER A. Kemudian TER B itu untuk PTKP TK2 ya, TK2 kemudian K1 dan K2. TK2, K1 dan K2 itu masuk ke TER B. Kemudian TER C adalah untuk K3, itu masuk ke TER C.
Nah, itu untuk menentukan masuk ke kriteria apa gitu ya. Ketika sudah masuk ke kriteria apa, nanti di situ akan dibagi lagi ya Mas Bayu ya. Dibagi lagi besarnya penghasilan gitu kan. Jadi penghasilannya berapa ini, lapisan ininya berapa penghasilannya. Jadi nanti sudah ditentukan, ada tabelnya nanti kalau di PP 58 ya, ada tabel untuk penentuan tarif efektifnya berapa tergantung besarnya penghasilan yang diterima, baik bulanan maupun nanti harian ada juga. Oh, jadi untuk menghitung tarif efektif PPh pasal 21 ini sebenarnya dibedakan menjadi 3 tabel ya Pak ya dalam tarif efektif itu ya, dan setiap tabel ini pembedanya ini adalah berdasarkan dari PTKP-nya begitu ya Pak ya. Misalkan saya belum menikah ya Pak ya, itu berarti PTKP-nya adalah TK0. Nah, TK0 itu berada di tabel apa begitu ya Pak? Berarti tabel A ya Pak ya. Tabel A, lalu setelah itu kita harus mengetahui penghasilan kita per bulannya berapa untuk menentukan tarifnya ini berapa begitu ya Pak ya. Misalkan Pak begini Pak, saya bekerja sebagai pegawai begitu ya Pak ya. Nah, lalu penghasilan saya selama sebulan ini 10 juta. Nah, lalu bagaimana Pak cara perhitungannya menggunakan tarif efektif ini? Ya. Jadi tadi Mas Bayu tadi kan TK0 ya, belum kawin ya? Belum. Belum kawin, TK0, kemudian penghasilan per bulannya 10 juta. Ya, gitu ya. 10 juta. Jadi dilihat pertama dari TK0, Mas Bayu tadi masuk ke tabel yang mana kalau TK0? A, tabel A. Ya, tabel A. Kemudian setelah di tabel A, kita lihat di dalam tabel itu, penghasilan Mas Bayu tadi 10 juta. Di 10 juta itu nanti rate-nya tuh yang berapa gitu ya. Penghasilan 10 juta rate-nya berapa? Kalau nggak salah 10 juta tuh rate-nya 2% gitu ya. Kalau nggak salah 2% gitu. Jadi di bulan Januari sampai dengan November Mas Bayu itu nanti akan dipotong PPh-nya itu sebesar 2% dikalikan 10 juta tuh tiap bulannya. Ya, jadi 2% kali 10 juta berapa? 200.000 ya, jadi 200.000. Lalu untuk Desembernya bagaimana Pak? Nah, Desembernya ini sebagai bulan menyesuaikan ya, untuk penyesuaian berapa besarnya pajak yang dipotong dalam 1 tahun. Jadi di Desember ini dihitung kembali penghasilan dalam 1 tahun berapa ya. Kemudian dikurangi, ada pengurangan yang diperkenankan sesuai undang-undang, ada biaya jabatan, kemudian iuran pensiun gitu kan. Kemudian dikalikan tarif pasal 17. Nah, itu dulu dapat berapa? Kemudian dikurangi dengan pemotongan PPh TER yang dari Januari sampai November tadi sebagai pengurangnya. Jadi selisihnya sisanya berapa, itulah yang nanti akan dipotong di Desember ya, sisanya berapa ya, begitu ya Pak ya. Nah, lalu Pak, untuk perbandingan pemotongan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif ini jika dibandingkan dengan pemotongan menggunakan tarif lama, ini bagaimana Pak perbandingannya? Apakah sama atau terdapat perbedaan beban pajaknya Pak? Ya, kalau secara beban pajak itu tidak ada perbedaan Mas Bayu ya. Jadi memang di ketentuan ini hanya mengubah tata cara penghitungannya saja, tetapi secara keseluruhan Januari sampai Desember itu beban pajaknya itu sama dengan ketentuan yang tahun lalu. Jadi tidak ada perubahan untuk beban pajak. Memang dengan penghitungan ini di Januari sampai November ya, Januari November itu dimungkinkan ini bila dibandingkan dengan yang lalu dimungkinkan bisa lebih besar atau lebih kecil, nanti tergantung besarnya penghasilan sebetulnya. Nah, tetapi nanti ada bulan adjustment-nya itu di Desember tadi gitu kan. Ketika Januari sampai November ini agak tinggi gitu kan, misalnya lebih tinggi. Nah, di Desember ini mengadjust ini, jadi potongannya jadi lebih kecil. Atau kalau sekarang ini dengan penghasilan Mas Bayu 10 juta per bulan gitu kan, TK0 gitu. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya gitu Mas Bayu, di Januari sampai November itu akan lebih rendah malah sebetulnya ya gitu ya. Baru kemudian di Desembernya disesuaikan. Nah, itu sebetulnya yang menjadi pembedanya di situ. Tetapi secara keseluruhan Januari sampai dengan Desember itu sama kurang lebih untuk beban pajak yang dipotong oleh pegawai.
Jadi masyarakat ini sebenarnya tidak perlu khawatir ya Pak ya. Kalau misalkan tiba-tiba terdapat perubahan pemotongan pajak ya. Misalkan saya kenapa kok Januari kok lebih besar atau lebih kecil? Itu karena terdapat adanya aturan terbaru ini ya Pak ya, begitu ya, menggunakan tarif efektif ini begitu. Nah, sebenarnya juga beban pajak dalam setahun ini sebenarnya sama ya Pak ya, sebenarnya yang dihitung menggunakan tarif lama maupun menggunakan tarif efektif yang terbaru ini gitu ya. Misalkan tahun 2022 ini total seluruh PPh Pasal 21 dalam setahun yang dipotong ini misalkan 2 juta. Nah, dengan menggunakan tarif efektif baru ini sebenarnya sama juga ya Pak ya. Misalkan di tahun depannya menggunakan tahun 2024 menggunakan tarif efektif. Nah, itu beban pajak dalam setahunnya ini sama juga dipotong 2 juta begitu Pak ya. Namun per bulannya ini terdapat perbedaan ya Pak ya, jumlah pemotongannya begitu. Yang misalkan di Januari biasanya dipotongnya 200.000, terus lalu dengan adanya tarif efektif ini mungkin akan lebih kecil atau lebih besar begitu ya Pak ya. Oh baik, jadi kawan pajak jangan khawatir dengan adanya tarif efektif terbaru ini. Karena apa? Karena beban pajak kita ini tetap sama dipotongnya dengan menggunakan tarif efektif terbaru ini jika dibandingkan dengan tarif yang lama, begitu ya Pak ya. Nah Pak, lalu untuk tarif efektif harian ini bagaimana Pak? Bisa Bapak jelaskan? Nah, kalau tarif efektif harian ini memang cenderung lebih simpel ya, jadi tidak terbagi ke 3 tabel gitu ya, tetapi nanti dibagi menjadi berapa besarnya penghasilan gitu kan, berapa besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai gitu kan. Jadi kalau dia di bawah 450.000 per hari gitu ya, 450.000 per hari, maka dia dikenai dengan tarif 0 ini, malah tidak dikenai pemotongan, dikenai tarif 0. Baru kemudian ketika penghasilannya 450.000 sampai dengan 2,5 juta gitu kan, 2.500.000 per hari, nah itu baru dikenai dengan tarif 0,5% ya, 0,5%. Ketika penghasilan per bulan per harinya itu lebih dari 2.500.000 ya, maka dia menggunakan tarif pasal 17 ya, tarif pasal 17 dikali 50% dari penghasilan. Lalu untuk contoh perhitungannya ini bagaimana Pak untuk yang tarif efektif harian Pak? Ya, contoh penghitungannya kita harus melihat dulu bahwa berapa gitu ya diterima per hari gitu misalnya gitu ya. Saya per hari tadi kalau dicontohkan ya tergantung Mas Bayu ini, misalnya Mas Bayu ini pegawai harian gitu kan, seharinya dapat, kalau Mas Bayu seharinya dapat 200.000 sehari gitu ya. Ya tadi kan karena masih di bawah 450 gitu ya, maka itu Mas Bayu masih dipotong 0%, itu belum dipotong gitu ya. Jadi saya dipotong 0%, tetapi saya tetap menerima bukti potong ya Pak dari pemberi kerja begitu ya. Oh, baik. Nah, lalu Pak, apakah ada pesan yang ingin Bapak Danang sampaikan untuk masyarakat ya Pak ya, terutama bagi para pekerja atau karyawan nih ya, yang mungkin sedang panik karena adanya aturan terbaru ini Pak? Ya, mungkin pesannya adalah untuk tidak perlu khawatir gitu Mas Bayu ya, tidak perlu khawatir karena tadi yang saya sampaikan bahwa beban pajaknya itu sama gitu ya. Baik tahun lalu ketika pakai beban pajak, pakai perhitungan yang lama pun, dengan tahun ini perhitungan yang baru pun, memang bulan per bulan ketika dilihat kok ada perbedaan dengan tahun lalu, tetapi secara beban pajak dalam 1 tahunnya itu sama gitu Mas Bayu. Jadi tidak perlu khawatir dari masyarakat seperti itu ya. Kemudian mungkin mengingatkan juga ya Mas Bayu ya, bahwa wajib pajak ini perlu untuk melakukan pemadanan NIK NPWP gitu ya, melakukan pemadanan NIK NPWP ya, untuk memvalidasi NIK-nya, sehingga nanti ketika sistem baru DJP nanti sudah berjalan kan, nanti akan menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP gitu ya. Serta tidak lupa untuk mengingatkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan dengan tepat gitu. Tadi kan sudah dapat bukti potong ya kan, bukti potong dari pemberi kerja, nah segera dilaporkan
melalui SPT tahunan. Masyarakat ini sebenarnya tidak perlu khawatir ya Pak ya, Betul. akan adanya peraturan tarif efektif terbaru ini begitu, Ya. karena sebenarnya tidak ada beban pajak yang ditambah begitu ya. Sebenarnya ini sama gitu, beban pajaknya ini sama jika dihitung menggunakan tarif yang lama seperti dulu begitu, dan juga mengingatkan kepada masyarakat agar melakukan pemadanan NIK NPWP ya Pak ya, karena itu berguna bagi pemotongan PPh pasal 21-nya. Nah, apabila tidak ada belum melakukan pemadanan NIK NPWP ini, resikonya apa Pak? Ya, jadi resikonya itu ketika tidak dipadankan gitu ya, tidak dipadankan nanti kan menggunakan NIK gitu kan, dan tidak dipadankan nanti dampaknya pemotongan PPh-nya itu akan lebih tinggi gitu kan, lebih tinggi sebesar 20% gitu. Ya, jadi pastikan ya kawan pajak agar selalu memeriksa begitu di akun DJP online-nya untuk bisa memvalidasi pemadanan NIK NPWP ya Pak. Betul. Agar kawan pajak tetap dipotong seperti perhitungan yang sama dan tidak lebih tinggi 20% ya. Karena kalau tidak melakukan validasi NIK NPWP maka pajak yang dipotong ini akan lebih tinggi 20% begitu ya Pak ya. Oh baik. Untuk cara validasinya ini bagaimana Pak? Cara validasi cukup mudah ya, artinya dari wajib pajak bisa masuk ke laman DJP online masing-masing. Ya, kemudian dari halaman profil itu menyesuaikan melihat bahwa apakah sudah valid atau belum. Ketika belum valid, mohon diisi dengan data sebenarnya, misalnya nick-nya berapa, atau namanya yang sebenarnya seperti apa, tempat tanggal lahirnya, seperti itu. Oh iya, jadi pastikan kan pajak cek ya di akun DJP online masing-masing ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Danang sudah ngobrol bersama kita semua dalam podcast hari ini. Semoga masyarakat bisa tercerahkan dan paham setelah menonton podcast pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Danang, maka berakhirlah pula episode kedua Bogani Menyapa. Saksikan terus episode-episode selanjutnya hanya di official YouTube akun KPP Pratama Kota Mobagu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share kepada teman-teman kamu ya. Saya Bayu pamit undur diri, sampai jumpa pada episode selanjutnya.